Wow, apa yang terjadi guys? Dikatakan pada baru-baru ini di mana Belanda telah menangkap kapal Pertamina, di mana kalau kita tengok kapal Pertamina daripada Indonesia itu saat membawa 100,000 tan minyak daripada Rusia. Wow, apa nih guys? Jom sama-sama kita semak video nih guys. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, please guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu susah untuk aku gambarkan kehebatan anda untuk menyokong channel yang kecil ya, channel aku ni guys. Tidak seperti channel-channel yang lain. Kalian sanggup menyokong channel aku ini untuk menjadi satu channel yang besar guys. Aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan aku tidak dapat membalas jasa kalian semua. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu guys, hanya termampu untuk mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Dan aku doakan semoga puasa kita pada bulan Ramadan tahun ini agar segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar kita semua melipat kali gandakan kita punya amalan di bulan yang sangat-sangat mulia ini guys. Oke guys, seperti biasa hari ini kita akan buat lagi sedikit video reaction kita di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan detik-detik tanker Pertamina daripada Rusia yang dikatakan telah pun ditahan ataupun telah pun ditangkap oleh di Belanda, di mana kapal Pertamina daripada Indonesia ini membawa 100,000 tan minyak guys daripada Rusia. Wow, apa-apa pun jom mari kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit lagi kupasan mengenai video kita ni. Apa-apa pun jom guys kita tonton. Wow, apa ni guys? Stop feeling the war, no war. What's happened guys? Pertamina Prime, kapal tanker Pertamina dari Rusia digecet. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita yang cukup hot pop. Kali ini yang pertama datang dari kapal tanker Pertamina Indonesia dari Rusia yang tiba-tiba dicegat oleh pihak asing yaitu Greenpeace. Nah, lantas mengapa kapal tanker Pertamina kita ini dicegat bos? Apa terjadi guys? Kapal tanker jenis apakah itu? Membawa apakah tanker tersebut? Siapakah sebenarnya Greenpeace yang berani-beraninya mencegat kapal Pertamina kita Indonesia? Dan bagaimanakah kronologisnya? Setelah ini kita bahas. Oke guys. Kemudian nanti berita kedua yang juga cukup mantap datang dari Angkatan Laut Indonesia alias TNI AL, di mana baru-baru ini kabarnya mereka pun telah deal memperkuat kerjasama dengan Angkatan Laut Amerika. Wow. Hal ini pun diketahui saat Kepala Staf Angkatan Laut kita datang ke Washington DC, Amerika Serikat. Nah, lantas apakah yang akan dilakukan Collaboration oleh TNI Indonesia Angkatan Laut dengan dan US Navy Amerika Serikat setelah guys, pertemuan latihan di bersama. Amerika Serikat itu bos? Penasaran beritanya? Jom. Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita Let's lengkapnya go. satu persatu bosku. Oke, berita yang pertama datang dari kapal tanker Pertamina Indonesia dari Rusia yang dicegat oleh pihak asing yaitu Greenpeace. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, kapal Pertamina Prime ini pun kabarnya dicegat oleh aktivis Greenpeace saat berada di lepas pantai Denmark. Kejadian ini pun sebenarnya telah terjadi pada Kamis pekan lalu, namun baru diberitakan sejumlah media asing pada Minggu 3 April 2022 kemarin. Nah, lantas bagaimanakah kronologisnya? Jom kita tengok guys. Dikutip dari France 24, kapal Pertamina Prime Indonesia ini pun kabarnya tengah membawa minyak mentah dari Rusia ke negara Denmark. Mengetahui hal itu, aktivis Greenpeace di kawasan itu pun kembali beraksi bos. Greenpeace. Mereka menyerukan larangan impor bahan bakar fosil dari Rusia dan menolak aktivitas terkait ekspor minyak yang dilakukan oleh Rusia itu. Dan kali ini, salah satu sasarannya adalah kapal tanker Pertamina dari Indonesia.
yang pada saat itu diketahui akan melakukan transfer sekitar 100.000 ton minyak Rusia 100.000 dari ton. supertanker lain yaitu Sea Oat di perairan Eropa. Nah, selusin aktivis Greenpeace pun menggunakan kayak dan berenang di air untuk memblokir pengiriman minyak Rusia, bos. Wow. Mereka menempatkan diri mereka di antara dua supertanker itu untuk memblokir transfer minyak antar dua kapal supertanker yang salah satunya adalah milik kita, Indonesia. Wow. Pada pukul 11 waktu setempat, para aktivis ini pun mulai memblokade supertanker Pertamina dan juga mencegah kapal tanker Sea Oat mendekatinya guna memblokir pengiriman minyak. Aktivis-aktivis ini pun juga diketahui membawa spanduk yang menyerukan Stop funding war. berhenti mengobarkan perang. Dan tak cuma itu, bos. Para aktivis Greenpeace ini pun juga melukis perang bahan bakar minyak di lambung kapal Pertamina Prime Indonesia. Dan itu artinya mereka pun menyoret-nyoret lambung kapal Pertamina kita, bos. Nah, lantas kapal tanker jenis apakah itu? Dan Greenpeace dari manakah yang mencegat kapal tanker Pertamina ini, bos? Penasaran? Lanjut lagi, kita simak videonya sampai Penasaran guys, habis, yuk bosku. kita tonton. Oke, diketahui bahwa kapal tanker Pertamina yang dicegat ini adalah jenis kapal supertanker atau disebut juga dengan VLCC. Yaitu Very Large Crude Carrier dengan kapasitas yang mencapai 2 juta barrel guys. Kapal ini pun merupakan kapal kedua PT Pertamina International Shipping yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2019 lalu. Ukuran kapal ini pun juga terbilang lumayan raksasa, sangat besar, bos. Panjangnya aja mencapai 330 meter dan draft airnya pun mencapai 21,55 meter. Dapat kalian bayangkan, kapal induk terbesar dari Amerika yaitu kapal USS Gerald R. Ford aja panjangnya mencapai 333 meter. Dan ini artinya hanya beda 3 meter dari kapal Pertamina Prime Indonesia ini, bos. Kapal supertanker ini pun diketahui sudah melakukan sea trial pada tanggal 8 Maret 2021 hingga 13 Maret 2021 di Goto Island of Nagasaki, Prefektur Jepang. Ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan feedstock kilang yang dijalankan oleh Subholding Refinery and Petrochemical Pertamina. Sementara itu, pihak Greenpeace yang berani-beraninya mencegat kapal tanker kita ini adalah pihak Greenpeace Internasional, bos. Mereka pun kabarnya berasal dari Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan juga Rusia. Banyak yang Organisasi Greenpeace ini pun mengingatkan bahwa setiap kali minyak atau gas Rusia dibeli, pendanaan untuk perang di Ukraina pun ikut bertambah. Sementara itu, pihak Greenpeace Indonesia pun juga angkat bicara, bos. Mereka menegaskan bahwa pembelian energi fosil dari negara agresor seperti yang sedang dilakukan Pertamina dengan membeli minyak dari Rusia bertentangan dengan kecaman terhadap perang di Ukraina yang telah dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dengan ini, apakah Pertamina akan tetap melanjutkan niatnya untuk membeli minyak dari negara penikmat vodka ini? Kita nantikan saja berita selanjutnya, bos. Oke, udah habis guys. Belum ada kesudahan dah. Just pemakluman yang kena tahan. Berita kedua hari ini datang dari TNI Angkatan Laut dan US Navy. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini ternyata Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia Laksamana TNI Yudo Margono pun telah berkunjung ke negara Adiputra Amerika, bos. Pelatihan menyelam. Dalam kunjungan itu, Kasal pun melakukan pertemuan dengan Sekretaris Angkatan Laut Amerika atau US SECNAV, yaitu Mr. Carlos Del Toro. Ini dia orangnya, bos. Wow. Nah, setelah melakukan berbagai diskusi mengenai rencana peningkatan kerjasama militer dua negara, mereka pun akhirnya sepakat menggelar latihan bersama antara marinir TNI Angkatan Laut Indonesia dan Korps Marinir Amerika Serikat. Kasal pun menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirim para prajurit yang berpengalaman dalam operasi untuk bergabung dalam kegiatan latihan ini, bos. Kemudian dalam bidang pendidikan, dibicarakan juga mengenai kemungkinan penambahan jumlah penerimaan untuk perwira siswa TNI Angkatan Laut baik di tingkat Naval Staff College dan Naval Command College di Rhode Island.
maupun pendidikan setingkat Lemhanas di National Defense University atau NDU di Washington DC. Kemudian mereka pun juga membahas agar pihak US Navy membuka kesempatan untuk mengikuti pendidikan atau kursus bagi penyelam TNI Angkatan Laut dan kursus Tactical Air Control Party bagi penerbang TNI Angkatan Laut di Amerika Serikat. Nah, artinya TNI Angkatan Laut pun nantinya akan mengirimkan prajurit-prajurit terlatihnya untuk berlatih di Amerika Serikat, bos. Bagaimana menurut kalian tentang eratnya hubungan antar kedua angkatan laut ini? Silahkan kalian cocor-bacor guys, please guys. Komentar. Akhir kata seperti biasa mengucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Mantap guys. Oh macam tu guys. Guys, rupa-rupanya kalau kita tengok tanker Pertamina Indonesia ini merupakan boleh dikatakan tanker yang terbesar guys. Memang sangat-sangat besar. Dan kalau kita tengok kenapa kapal tanker Pertamina itu ditahan dikatakan di Belanda, di mana kapal tanker Pertamina itu ditahan oleh sekumpulan yang dikenali sebagai Greenpeace. Di mana kalau kita tengok Greenpeace ni adalah gabungan beberapa negara seperti Ireland, Belanda, Perancis dan beberapa negara yang lain. Di mana kalau kita tengok sebab apa Greenpeace ini menahan kapal Pertamina daripada Indonesia. Sebab kalau kita tengok kapal Pertamina daripada Indonesia ini telah pun pergi ke Rusia dan akan membuat pembelian minyak daripada Rusia, dan balik saja daripada Rusia terus sekumpulan daripada agensi Greenpeace ini membuat kira macam demonstrasi untuk menghalang daripada kapal Pertamina ini balik. Sebab kalau kita tengok mereka tidak berpuas hati dengan Rusia di sebalik apa yang berlaku di antara Rusia dan juga Ukraina. Jadi Greenpeace ini mengambil tindakan untuk menghenti daripada kapal Pertamina ini balik. Sebab mereka membuat demonstrasi supaya mereka ingin menjatuhkan Rusia guys. Dimana kalau kita tengok ada satu akhbar di Indonesia mengatakan Greenpeace Indonesia menegaskan bahawa pembelian energi fosil daripada negara agresor seperti yang sedang dilakukan oleh Pertamina dengan membeli minyak daripada Rusia bertentangan dengan kecaman terhadap perang di Ukraina yang telah pun dilontar oleh Presiden Jokowi. Di mana membeli minyak Rusia bererti memberi pendapatan bagi negara tersebut dan yang besar kemungkinan akan dipakai sebagai model untuk melanjutkan invasi tidak sah di Ukraina. Ucap daripada si Leonard. Kalau kita tengok si Leonard ni merupakan kepala Greenpeace Indonesia. Di mana statement ini telah pun dikeluarkan pada 1 hari bulan 4 2022 guys. Itulah guys, kalau kita tengok sejak daripada peristiwa perang di antara Ukraina dan juga Rusia, banyak negara-negara di luar di sana telah pun memboikot Rusia ini, sampaikan dalam penganjuran bola sepak di dunia tidak mahu Rusia ini menyertai tidak mahu menyertai the World Cup. Dan kalau kita tengok seperti G20, di mana Presiden Amerika Syarikat dan juga Australia menegaskan bahawa tidak membenarkan Putin ini ataupun Presiden Rusia ini menyertai G20. Kalau kita tengok yang kejadian ini berlaku sampaikan kapal Pertamina, tanker daripada Pertamina di Indonesia apabila selesai saja membuat pembelian minyak daripada Rusia dan telah pun ditahan oleh Greenpeace, agensi Greenpeace, disebabkan mereka Greenpeace ini tidak memberi sokongan kepada Rusia dan ingin menghentikan serta merta ekonomi Rusia lah guys. Sebab dia nak mau mana-mana negara di dunia ini membuat jalinan ekonomi untuk membeli minyak-minyak daripada Rusia. Sebab kalau kita tengok Greenpeace ini menghenti mana-mana kapal di dunia ini yang ingin membawa minyak keluar daripada Rusia. Wow, sampai begitu sekali guys, ingin menghentikan ekonomi Rusia serta merta. Sebab kita tahu merupakan negara kedua terbesar, supply minyak terbesar di dunia guys. Jadi kalau kita tengok jika Greenpeace ataupun beberapa negara-negara yang lain ingin memboikot Rusia daripada terus membuat pengeluaran minyak ke mana-mana ataupun ingin membuat pengeluaran ataupun ingin menjual, buat bisnes lah perniagaan minyak di dunia,
memang kita dapat nampak implikasi yang terbesar sekali guys, kenaikan harga minyak dunia. Dan kalau kita tengok banyak lagi implikasi-implikasi lain jika kalau kita tengok mereka terus memboikot Rusia. Kalau Rusia ingin tidak mau menjalinkan mana-mana hubungan perniagaan, mereka menghentikan suplai minyak, sudah pasti dunia kita akan terkesan dengan ekonomi dunia guys. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana, aku mengucapkan ribuan terima kasih sebab watching my video. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.